Hari ini tema khotbah kita adalah waktu tidur berkat makin subur. Waktu tidur berkat Tuhan makin subur. Suka gak temanya? Mari kita baca firman Tuhan. 127 dari Mazmur, nomor 127 dari Mazmur, ya. Mazmur ini bisa disebut pasal, bisa disebut nomor seperti lagu. Ya, lagu Mazmur nomor 127, 1 dan 2 saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang kemarin tidurnya kurang? Berapa jam saudara tidur satu malam? Atau satu hari satu malam itu 24 jam, dalam 24 jam itu berapa jam saudara tidur? Yang 6 sampai 8 jam atau 6 jam ke atas, angkat tangan. Oke. Yang di bawah 6 jam. Yang 3 jam. Itu bahaya itu. Ya. Tuhan itu unik sekali. Memberi kita waktu 24 jam itu dibagi 3, 8, 8, 8, harusnya tidur 8 jam. Ya. Kerja 8 jam. Makanya full time 8 kali 5 hari, 40 jam. Ya. Sisanya 8 jam, makan, minum, olahraga, jalan-jalan, makan-makan, ya, ketemu teman, ke gereja. Nah kalau saudara hari ini tidurnya kurang dari 8 jam atau 7 jam, itu berarti kurang, tidak cukup. Ya. Menurut ilmu tidur, sifat manusia itu bisa dilihat dari caranya tidur. Ya, saya nggak tahu bagaimana cara saudara tidur atau posisi saudara tidur. Ya, ada 4 yang dicatat di sini. Yang pertama, tidur telentang. Siapa tidur telentang? Bukan tang ditelen, bukan telentang. Telentang. Itu orangnya suka berangan-angan, berhayal, ya. Lihat ke langit-langit, lalu dia mulai berhayal, berangan-angan, melamun, ya. Tapi optimis, orangnya optimis, idealis. Kalau sesuatu mau yang lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Pilih pasangan itu sulit karena dia lihat-lihat gak ada yang sempurna. Mau yang idealis. Bagus sih, tapi ada sisi negatifnya. Orang sedemikian yang tidurnya telentang, itu sok gengsi dan gampang frustrasi. Mungkin karena tadi terlalu idealis. Jadi saudara nanti lihat model saudara betul gak? Ini ilmu petiduran. Kedua, tidur telungkup. Tadi telentang, sekarang telungkup. Orangnya lemah lembut, luwes, rajin, tapi licik. Pikirannya sempit. Dan maunya menang sendiri. Nah, saudara lihat deh, kalau istrinya suka menang sendiri, apakah dia suka tidurnya telungkup? Tidur dengan posisi miring peluk guling. Nah, ini yang ketiga ini. Ada nggak yang gini? Peluk guling. Pinter, berbakat, kreatif, tapi gila hormat. Dan mudah stres. Yang keempat, tidur melingkar atau mengkerut seperti udang. Ini orang yang suka mencari kehangatan, mencari perlindungan. Orangnya mudah bergaul, friendly, bukan friendly, friendly. Ya. Cerdas,
banyak akal. Orang akal buntu tanya dia punya akal. Tapi orangnya takut kalah. Ya. Dan cepat khawatir. Nah, sekarang saudara model yang mana? Ya, nanti cerita sama kawan-kawan, betul gak ilmu ini? Ya. Saya nggak tahu saudara termasuk yang mana. Tapi dari kesemua pola tidur dan cara tidur ini, tak terlepas siapapun, pasti ingin lebih sukses dan lebih diberkati, betul? Siapapun dia, model apapun dia, posisi apapun terserah, pasti adalah orang yang normal itu ingin lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil, dan lebih diberkati. Sebab itu, manusia normal selalu berusaha untuk bisa lebih diberkati dan lebih sukses itu. Dalam Mazmur yang ditulis oleh Raja Salomo tadi menyebutkan 5 kata kerja yang merupakan usaha manusia untuk lebih berhasil, lebih sukses, lebih diberkati. Muncul 5 kata kerja, membangun rumah, mengawal kota, bangun pagi-pagi, duduk atau kerja sampai malam hari. Ada yang bilang, Pak Edi tuh tidurnya jam 1 tuh. Ya, sampai malam-malam, kerja terus. Ya kan? Satu lagi apa? Makan roti dengan susah payah. Artinya cari nafkah dengan susah payah. Susah payah ibarat kereta api zaman dulu. Kereta api uap. Bunyinya selalu susah payah, susah payah, susah payah. Kemudian cari duit. Hampir semua yang kesini susah payah cari duit, termasuk Ciwineka. Sekarang katanya duitnya sudah berlimpah. Nanti minta dia traktir ya. Tapi zaman sekarang kereta api uap sudah gak ada, saudara, pulau Indonesia semua diesel, semua yang cepat, gak pakai lagi susah payah, pakainya apa? Bunyinya sukses, 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 pelan tapi sukses. Cara apapun, mau sukses mau berhasil, tetap 5 kata kerja ini dipakai. Manusia berusaha keras dengan berbagai macam cara, supaya tahun ini 2026 lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, lebih diberkati. Kesimpulannya, manusia banting tulang, tarik urat. Apalagi di Amerika, ya. Kejar dolar. Sampai-sampai mobil yang pernah saya lihat di belakangnya ada tempel pemburu dolar. Bahasa Indonesia, ini orang Indo. Karena orang yang bukan Indonesia gak mungkin stikernya bahasa Indonesia. Jadi di mobilnya ada tulis pemburu dolar. Di Indonesia pemburu apa? Saya gak tahu, mungkin rusa, mungkin binatang, tapi kesini dia berburu dolar. Untuk memenuhi keinginannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Psikolog duniawi, psikolog sekuler bernama Abraham Maslow dari Amerika, menyebutkan ada 5 kebutuhan dari manusia yang terus dikejar untuk memenuhi kebahagiaan tadi, kesuksesan tadi. Yang pertama, sandang pangan. Ini basic. Ya, pertama, sandang pangan. Setelah punya sandang pangan, dia akan pikirkan rasa aman, bangun rumah, nabung, ya, bersekolah, rasa aman. Sudah rasa aman apa? Perlu ada kasih sayang. Kawin, cari pacar, ya, berelasi, gak punya pacar, pelihara anjing, orang Amerika, ya kan, lebih sayang anjing daripada pacarnya, istrinya, suaminya. Setelah itu yang keempat apa? Status sosial, punya status di masyarakat, perlu punya kehormatan, dihargai, dihormati di mana-mana. Ini soal gengsi, ya. Dan yang kelima dia katakan adalah aktualisasi diri. Ketika engkau mencapai sebuah puncak, engkau mengatakan, saya bisa mandiri, saya tidak butuh siapa-siapa sekarang. Saya bisa berdiri di atas kaki saya.
Saudara pada level berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Siapa yang sudah aktualisasi diri? Ini konsep seorang psikolog. Melihat dari sudut jasmani dan kejiwaan. Secara Alkitab kita tidak setuju dengan dia. Kita tidak setuju. Saudara setuju? Mungkin nggak seseorang sampai satu titik mengatakan aku tidak bergantung siapa-siapa, aku tidak butuh siapa-siapa lagi, aku bisa berdiri di atas kakiku. Faktanya ada begitu banyak manusia memiliki semua itu. Tapi sesungguhnya belum mendapatkan berkat yang sejati, bahagia yang sejati, sukses yang sejati. Lihat saja selebriti, banyak yang kemudian kawin cerai, mati bunuh diri. Lihat aja orang-orang kaya, orang terhormat, yang harusnya tidak butuh siapa-siapa, menurut dia mungkin financially, tetapi sebenarnya hidupnya kosong dan hampa. Kenapa? Sebab kebutuhan manusia tidak hanya 5 hal itu, saudaraku. Abraham Maslow telah kurang 1 hal, yaitu apa? Spiritual. Dia tidak menyebutkan soal rohani, dia tidak menyebutkan soal kebutuhan keselamatan yang sejati, kebutuhan rohani. Itu yang disebutkan Raja Salomo. Kurang 1 hal, ya, tidak melibatkan Tuhan. Salomo mengatakan, sia-sialah hidupmu. Saudara boleh memperoleh seluruhnya di bumi ini tanpa Tuhan. Semua itu sia-sia. 3 kali diulang Raja Salomo, ya. Tanpa Tuhan, sia-sia dan gagal. Tanpa Tuhan, sia-sia dan gagal. Manusia yang tanpa Tuhan ibarat punya selembar cek, nolnya banyak. 20 nol, gak ada angka 1 di depannya. Tetap nol. Mau berapapun nolnya. Manusia yang tanpa Tuhan, ibarat mobil yang mewah dan mahal, mungkin berlapis emas, tapi tidak ada mesin penggeraknya. Tetap adalah tidak berguna dan sia-sia. Manusia yang tanpa Tuhan ibarat rumah yang megah. Lebih megah dari istana yang termegah. Tapi sayang dibangun di atas fondasi pasir. Dan kalau datang badai, angin, topan, segera akan roboh. Saudaraku, Raja Salomo mengalami semua ini. Dia mengalami semua yang disebutkan tadi, yang bisa disebutkan oleh manusia. Dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia semua pengawal. Jikalau bukan Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, hidupmu, dan semua aspek dalam pergumulanmu, hasilnya nol. Itu sebabnya kalau saudara membaca tulisan Raja Salomo di bagian lain pengkhotbah, pasal 1 sampai 11, intinya cuma 1, hidup itu sia-sia. Mau punya banyak istri, mau punya banyak duit, mau punya banyak ilmu pengetahuan, mau bisa menulis buku banyak, tanpa Tuhan adalah sia-sia. Salomo mengatakan hidupku seperti menjaring angin. Hidupku hampa, hidupku kosong. Sampai di pasal 12 ayat pertama, dia simpulkan seluruh pasal 1 sampai 11. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Itu kuncinya, itu ayat pembimbing kita tadi. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, jangan tunggu sampai hidupmu susah. Masa muda bukan hanya untuk orang muda, masa muda artinya ketika kamu masih bernafas, masih hidup di bumi ini. Ingat penciptamu. Siapa pencipta? Dijawab oleh Rasul Yohanes dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman tersebut. Tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi. Telah jadi di muka bumi ini. Ayat 14, firman itu telah menjadi
manusia. Jadi siapa firman? Yesus Kristus. Siapa pencipta firman itu yang menciptakan segala sesuatu? Yesus Kristus. Jadi ketika Raja Salomo berkata, ingatlah penciptamu, dia telah bernubuat dengan firman Tuhan, gerakan Roh Kudus untuk menunjuk kepada firman pada perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Ingatlah penciptamu, berarti ingatlah Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus hidupmu sia-sia. Sebab hati manusia terlalu besar untuk diisi dengan apapun. Sampai Yesus Kristus masuk ke dalamnya, sang firman, sang pencipta itu. Hatimu mengalami kepuasan, kebahagiaan sejati, dan berkat yang sejati. Dan itu diberikan oleh Tuhan ketika saudara tidur. Luar biasa. Itu sebabnya tema kita adalah ketika tidur, berkat Tuhan makin subur. Ayat 2b. Ya. Salomo bilang percuma. Semua usahamu percuma, sia-sia. Sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada yang bilang sama saya, kalau gitu Pak, kita boleh tidur-tiduran aja dong. Gak usah ngapa-ngapain. Salah mengerti. Sebab istilah tidur di sini punya dua arti. Saya bilang sama dia, you mau tahu artinya tidur di sini? Datang hari ini. Saya nggak tahu datang nggak, ya. Datang. Ada dua arti. Arti yang pertama adalah tidur secara fisikal, jasmani. Tidur. Seperti tadi saya bilang, tidur istirahat 8 jam. Secara fisikal. Tuhan menciptakan manusia itu bukan robot. Tuhan menciptakan manusia bukan mesin yang harus berjalan, bergerak 24 jam tanpa berhenti. Tidak. Kita diciptakan lebih dari mesin. Sebab di dalam jiwa kita, roh kita, ada sebuah unsur yang sangat spesial yang dihubungkan dengan Tuhan. Itu sebabnya manusia perlu istirahat. 24 jam itu tidur 7-8 jam. Dan Tuhan bilang 1 minggu 7 hari perlu istirahat 1 hari. Kalau kerja 7 hari mati-matian, saudara akan fail. Istirahat 1 hari, datang kepada Tuhan, connect. Sumbernya dia, sumber berkat. Seperti handphone saudara, udah hampir habis harus connect ke sumber listrik. Baru bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan desain tubuh kita, jasmani kita, melalui tidur itu dia memberkati. Sel-sel tubuh yang tadinya rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Waktu tidur. Otot tubuh yang sudah lelah kemudian akan jadi rileks. Diberi kekuatan baru, diberi penyegaran yang baru, pemulihan yang baru. Ginjal, jantung, liver yang mengatur metabolisme tubuh jasmani kita ini akan diberikan waktu untuk slow down. Ketika tidur, ya, dan kemudian jadi normal dan sehat lagi besok pagi. Otak kita juga akan beristirahat. Bayangkan kalau nggak tidur itu otak kerja terus, pasti tambah stres. Ya. Lama-lama bisa depresi, otak terganggu, halusinasi, dan kemudian mungkin bisa gila, skizofrenia. Kalau saudara tidak tidur-tidur terus, bahaya. Ya. Jadi yang pertama ini Tuhan mau kita mengerti ciptaan Tuhan di alam dan di kita. Sebagai manusia normal, ya, yang butuh tidur, istirahat. Nah, saudara normal enggak? Jangan memaksa diri, artinya jangan memaksa diri kerja sampai lupa tidur. Saudara bilang, Pak, saya ya Sabtu justru kesempatan kerja lembur, Pak, sebab Minggu saya bisa tidur di gereja.
bukan itu. Saya mau saudara tidur yang bagus, bukan tidur waktu ibadah. Jadi yang tidur bangun, hei. Memang dia memberkatimu ya dengan subur waktu tidur. Saudara perlu tidur itu maksudnya. Dengan kata lain, jangan ngotot, jangan maksa diri sampai tidak tahu istirahat. Sampai tidak tahu mencintai organ-organ tubuhmu. Itu sangat berbahaya. Saya baca sebuah cerita Alkisah, ada seorang petani, ya, waktu dia bekerja di ladangnya, dia bertemu dengan mata air ajaib. Kaget dia. Sebab mata air ajaib itu selain keluarin air, kemudian keluarin apa? Kepingan emas. Dan kemudian ada suara memberitahu dia, kepingan emas ini akan memberkati kamu. Kamu boleh bawa pulang dan jual. Dia akan terus mengalir, gak akan berhenti. Sampai kamu mengucapkan satu kata saja, yaitu cukup. Wah, dia senang bukan main. Wah, dia ambil ember. Dia isi terus itu kepingan emas, sudah penuh, bawa pulang ke gubuknya. Mau ngomong cukup gak ya? Udah dapat 2 ember ya? Saudara, hari ini emas begitu mahal, you dapat 2 ember emas ya? Masih mengalir, you say cukup gak? Jangan, sekarang ganti karung. Karung, 2 karung. Terus mengalir, penuh. Geret lagi ke rumah, ke gubuknya. Mau bilang cukup? Sayangnya masih ngalir ya. Sekarang ngapain? Udah habis ya karung, gali lubang. Udah sore masih gali, makin gede. Ya, emas makin banyak keluar, ya senang. Makin ngos-ngosan. Lama-lama, singkat cerita, mati dikubur emas. Ditimbun emas sampai mati. Karena apa? Tidak tahu bilang cukup. Permisi tanya, kapan kamu bisa berkata cukup? Kapan seorang manusia bisa berkata cukup, saudaraku? Ketika ada kesadaran di sini, bahwa segala sesuatu yang kau punya, datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Bukan usahamu, bukan kamu yang kontrol, tapi Tuhan yang kontrol. Sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu. Kalau sadar, saudara mulai bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang ada. Jangan tunggu yang ini, yang belum ada. Tapi lihat yang ada dan kamu katakan, Tuhan, aku bersyukur ini datang daripadamu. Tolong aku berkata cukup dan mencukupkan diri dengan ini. Tidak berharap dengan yang itu yang belum ada. Ketika engkau berharap terhadap yang itu yang belum ada, kamu tambah khawatir, tambah stres, tambah takut. Dan lama-lama gak bisa tidur. Kalau kamu gelisah, takut, panik. Dan tadinya sehat jadi sakit. Dan berbahaya. Mari kita belajar berkata cukup, saudaraku. Sulit gak sih? Memang gak mudah, sebab manusia cenderung selalu bilang apa? Kurang. Itu yang lebih diingat. Kalau jadi pegawai bilang gajiku kurang, kapan naik? Naiknya cuma $1, kurang. Kalau jadi bos, target kurang banyak, kurang besar. Kalau jadi istri, suami kurang perhatian, kurang juga. Kalau jadi suami, istri kurang pengertian. Kalau jadi anak-anak, orang tua kurang baik. Lihat orang yang tidak suka, kamu bilang, dia itu kurang ajar. Selalu kurang. Belajar, saudaraku, sadar bahwa hidup, nafas, semua aspek hidup kita, pemberian Tuhan.
dan kita mengembalikan pujian, hormat, syukur kepada Dia. Amin. Arti kedua dari tidur, arti kedua percaya penuh atau berserah. Percaya penuh atau berserah. Dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita rindu dapat berkat yang subur, berkat yang banyak, untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih berhasil. Namun manusia seringkali jadi apa? Khawatir dan takut, dan gelisah dan panik. Sebab apa? Yang di depan kita itu kita tidak tahu, kita gak lihat. Ya. Jadi tiap hari takut ketika melihat ke depan. Takut kalah, takut gagal, takut tidak capai target, takut tidak selesai, takut gak dapat order, takut tidak kebahagiaan, takut disikut orang, takut kekurangan, takut miskin, takut kalah, takut jelek, takut dilupakan orang, takut ketinggalan, takut bahaya, takut bencana, takut sakit, dan takut mati. Takut. Ya. Akhirnya jadi gelisah, tegang, stres, depresi, atau sebaliknya ambil jalan pintas, menipu, berdusta, menyikut orang lain, melakukan kejahatan yang penting supaya tidak kekurangan. Lalu hidup jadi lebih gampang marah, ya, lebih terburu-buru, tidak bersabar, tidak bisa tenang, dan pada malam hari tidak bisa tidur. Kembali lagi, tidak bisa tidur. Jantungan deg-degan, ya, tangan keringetan, sakit-sakitan, dan mungkin sekali pendek usia. Memang usia di tangan Tuhan, tapi Tuhan mau kita hidup dengan normal. Nah, rahasia yang diberikan Raja Salomo adalah apa? Berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan memberi berkatnya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, pada waktu berserah penuh. Dan Salomo belajar ini. Sebab dia tahu, ini semua karena pencipta, ingat pencipta, dia yang kontrol segala sesuatu. Artinya, kalau Tuhan tidak buka keran berkat, kamu lakukan apapun, termasuk tidak bisa tidur, gak ada hasilnya. Sebab dia yang pegang keran berkat itu. Ketika kamu berserah, itu rahasianya. Tuhan membuka keran berkatnya, sebab dia kontrol segala sesuatu. Jadi masa depan yang kita tidak lihat itu, serahkan kepada Tuhan, bukan kamu. Salomo mengalami itu. Berbicara soal masa depan, saya sering bilang kepada anak muda yang berjuang mati-matian, saya bilang seringkali dilihat sebagai 3 hal, IBM. I itu IQ, B itu beauty, M itu money. Kamu mau sukses di masa depan harus punya IQ yang tinggi, lebih pintar dari orang lain. Jangan sampai ditipu. IQ. Kalau nggak punya IQ, nggak apa-apa, stres dikit, tapi bisa dibantu sama beauty. Paling tidak kamu bisa dapat suami yang pinter, walaupun dia the beast. Jadilah Beauty and the Beast. Sebab nggak punya beauty bisa ditolong sama money. Nggak perlu cakep, yang penting banyak duitnya. Amin. Nah, yang menjadi problem adalah kamu tidak punya tiga-tiganya. IQ gak punya, beauty juga tidak, money juga kantong kempes lah, mau jadi gimana? Stres, masa depan rasanya gelap. Padahal bukan itu, Raja Salomo memiliki tiga-tiganya. Siapa yang bisa melawan IQ-nya Salomo? Kasus yang paling sulit, 2 ibu berebut 1 bayi, dia putuskan hanya berapa detik. Bagi 2. Ibu yang bilang setuju, kamu ibu palsu.
Langsung hanya berapa detik selesai. Hikmatnya luar biasa. Dia punya IQ lebih dari Einstein. Salomo. Dia punya beauty. Kegagahan. Sebab istri dan gundinya 1000 orang. Kamu cari satu pacar aja setengah mati gak punya. 1000 men, 1000 itu artinya kalau dia kunjungi wanita-wanita itu sehari 1, 3 tahun baru selesai. Nah itu bukan mission trip itu namanya. Dia punya. Sebab dia raja, upetinya wanita cantik. Ya. Jadi bukan mission trip, beauty trip, beauty trip. Kelilingin wanita-wanita 1000 orang. Tetap gak bahagia. Tetap gak merasa diberkati, tetap merasa kosong. Dia gak punya uang, lebih kaya dari siapapun. Kalah itu Sultan Bolkiah. Yang paling kaya. Kalah. Kudanya paling banyak, emasnya paling banyak, tak terhitung. Berlaksa-laksa. Istana yang paling megah. Kerajaan yang paling besar. Sekitarnya tunduk sama dia. Apa yang gak punya? Lebih dari aktualisasi diri. Tapi dia katakan hidupku kosong. Sampai aku bertemu dan mengenal Sang Penciptaku. Mesias, Yesus Kristus. Itu saudaraku. Hari ini kamu gak usah minder. Kalau kamu lihat orang pakai Louis Vuitton, kamu pakai tas gentong. Gak usah minder. Gak usah minder, lihat orang pakai mobil Honda, kamu masih pakai sepeda. Gak usah. Sebab nilaimu tidak ditentukan oleh harta yang dari luar. Sesuatu yang dari luar. Nilaimu ditentukan apa yang di dalam kamu. Punya Yesus Kristus kah? Punya Pencipta kah? Di dalammu menentukan nilaimu, bukan yang di luar. Berserah penuh, katakan Tuhan Yesus terima kasih. Aku sebegini-begini Tuhan masih mau, aku sayang aku. Mati di atas kayu salib, bangkit lagi. Bukti dia bisa memberimu keselamatan, kebahagiaan, berkat yang subur, sesuai dengan jatahmu, sesuai dengan karuniamu, sesuai dengan kesanggupanmu, diberikan kepadamu, jangan lihat orang lain. Katakan Tuhan aku bersyukur. Hari ini aku tahu nilaiku tergantung yang di dalamku dan engkau mau masuk di dalamku. Terima dia. Kalau sudah belum selamat, belum bahagia, merasa kosong dan hampa, terima dia. Terima Tuhan Yesus, katakan terima kasih Tuhan. Mari datang ke hatiku, puaskan hatiku, jiwaku. Itu berkat yang subur. Dia akan memberkati seluruh aspek hidupmu. Mulai hari ini stop ngotot. Jangan memaksa diri. Jangan sampai gak tidur. Jangan sampai gak melakukan hal-hal yang baik dan benar. Stop itu. Dan katakan Tuhan, mari berkati aku. Ajarku berserah penuh artinya percaya bukan hanya di otak. Bukan hanya di bibir. Tetapi menyerahkan seluruh aspek hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah percaya, katakan Tuhan perbaharui imanku. Bukan iman di bibir mulut saja, bukan iman di otak saja, tapi seluruh hidupmu Tuhan yang kontrol. Aku cuma taat Tuhan. Dan ketika kamu taat, berkat yang subur akan turun sebab Dia yang membuka keran itu. Amin. Mari kita doa. Sebagai hamba Kristus hari ini saya ingin berdoa untukmu. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan hidupmu sepanjang 2025. Tapi biarlah di 2026 ini engkau mengambil tekad baru. Kalau selama ini imanmu ragu, belum mantap. Kamu masih mengejar sesuatu yang lahiriah untuk memuaskanmu. Katakan Tuhan, ubah aku. Ubah aku ya Tuhan, supaya aku bersandar penuh percaya padamu. Terima kasih kau ciptakan aku. Dan terima kasih kau berjanji memberkati aku. Kalau kau sudah percaya, 2026 ini ambil iman yang baru. Diperbaharui, katakan Tuhan aku datang memperbaharui imanku. Aku mau didoakan Tuhan. Tahun ini lebih baik dari tahun lalu, semua aspek hidupku. Aku mau diubah Tuhan. Mulai dari diriku. Aku gak mungkin mengubah orang lain dan situasi.
Tapi Engkau Tuhan sanggup. Ubah aku dulu Tuhan sehingga hatiku siap menerima berkat-Mu yang subur. Buka keran berkat itu. Ubah hatiku Tuhan. Supaya hatiku siap menerima-Mu. Sudah percaya perbaharui iman-Mu, belum percaya. Hari ini mengambil tekad, aku mau sungguh-sungguh percaya. Katakan kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Menjadi baru. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Hanya musik pelan-pelan. Saya akan berdoa buat saudara. Rendahkan hatimu. Tangan kiri taruh di dadamu, tangan kanan angkat kepada Tuhan. Gak usah malu, gak usah takut. Tuhan hadir di rumahnya yang kudus. Ya Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat padamu dan hati yang berharap padamu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap tangan itu Tuhan. Raih tangan mereka ya Tuhan, pegang erat-erat. Di tahun baru ini curahkan berkat-Mu. Buka keran berkat-Mu Tuhan. Sebab Kau berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh bersandar, berharap dan percaya penuh. Perbaharui jadi baru Tuhan. Beri iman baru, tekad baru, ketaatan baru. Sebab dengan demikian Engkau akan membuka keran berkat, jasmani, rohani, materi, segala aspek keluarga, pekerjaan, sekolah. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya meteraikan nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Sekali selamat, seumur hidup selamat. Dan yang sudah percaya Tuhan, perbaharui iman mereka. Tekad mereka lebih mengasihi Tuhan, bersandar, berharap padamu. Mungkin ada sebagian yang tidak bisa tidur, kurang tidur. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga mereka bisa istirahat dengan baik. Seluruh tubuh jasmani mereka menjadi sehat segar setiap hari, setiap hari. Belajar berserah untuk menerima berkat Tuhan yang makinlah hari makin subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami percaya berkat-Mu akan berlimpah sesuai dengan janji-Mu dicurahkan bagi orang-orang yang beriman dan berharap dan bersyukur kepadamu setiap hari, setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata,